Kemudian Bapak, saya membaca dalam buku tersebut buah-buah pemikiran Bapak untuk pengembangan ke depannya di Kabupaten Jayapura akan membangun jalan layang melintasi Danau Sentani, penataan spot wisata di kawasan Telaga Empot, Tenaulau, pembangunan Dramaga, dan penataan taman wisata di kawasan pantai dan Sentani. Kemudian rencana pembangunan jalan Kertagantung wisata di kawasan Danau Sentani, perbukitan sekitar danau serta Gunung Cikok. Ya mungkin untuk memang sangat-sangat indah sekali pemandangan. Sangat hebat konsep tersebut. Dan mungkin sebagai semacam suatu konsep yang fenomenal dan bisa menggebrak pendapatan PAD pariwisata Kabupaten Jayapura. Bisa Bapak jelaskan sedikit tentang masalah pembangunan infrastruktur yang 4 tadi itu? Ya, jadi tujuan akhir dari Jayapura Mas ini kan bagaimana Jayapura itu menjadi destinasi wisata global. Destinasi wisata global berarti kita harus menata kembali kabupaten ini, tata kotanya, dan membangun infrastruktur fasilitas yang memenuhi standar internasional. Ya. Ketika kita bicara wisata, berarti kita sudah bicara standar. Berarti membangun kota ini harus betul-betul sesuai dengan standar. Kita tidak bisa membangun asal. Samping standar kualitas, standar estetika. Setelah kita perlu membangun beberapa infrastruktur sebagai dasar untuk menciptakan kabupaten ini menjadi kabupaten destinasi wisata. Nah, beberapa hal itu misalnya jembatan melintasi danau. Itu kenapa? Danau ini kan dia melintang dari timur ke barat. Nah, kita sebagian besar orang ada di utara, di pinggir siklop. Tetapi sebagian lagi ada di bagian selatan di belakang danau. Sampai hari ini mereka ini, menurut saya mereka masih tinggal jauh, tidak tersentuh. Padahal itu kalau kami dari bukit itu bisa melihat mereka di sebelah. Tapi mereka itu mengalami kesulitan yang besar untuk datang sampai di kota itu membutuhkan waktu yang panjang dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Begitu juga mereka yang di pantai seperti Yokari itu mereka harus melewati ombak yang luar biasa dan banyak korban di sana. Nah, jalan di atas danau itu sebuah simbol untuk kita membuka isolasi di kabupaten. Jadi dia menyeberang ke selatan dan masuk ke wilayah Genyem dan mulai menyebar sampai ke Airu, bagian selatan di Mambramu, terus nanti kita menyeberang sampai ke utara di bagian Depapre, di Dempa. Ini kita harus buka. Kita buka akses yang sebaik-baiknya dengan jalan tol. Itu akan jalan layang. Jadi kita harus gunakan berbagai ini. Kalau dia memang harus terowongan, terowongan. Ya. Misalnya kita mau ke Ormo, Rafinirata. Kita harus putar laut jauh. Kita bikin terowongan tembus siklop sebelah. Mungkin dengan setengah jam sudah sampai. Bisa dengan sepeda motor, mobil. Nah, seperti itu. Nah, kita harus cepat ke selatan ya. Kita lewat laut, lewat danau. Kan teknologi sudah ada di mana-mana. Nah, inilah beruntungnya saya masuk di Riway. Saya keliling dunia dan melihat perbandingan-perbandingan dan di situ memperkaya pengalaman itu kayak saya untuk memberikan sumbangsih pengalaman itu kita wujudkan di Kabupaten Jayapura. Tidak dari satu negara saja kita bisa kombinasi apa yang kita bisa buat sesuai dengan situasi, kondisi dan tingkat kesulitan yang ada selama ini. Nah, jadi kita harus membuka akses itu dan menciptakan infrastruktur dan penataan ruang yang bagus. Tentu untuk bisa mencapai ke sana, bersamaan dengan itu manusianya, orang-orang ini kita mulai membangun karakternya. Jadi kita juga ingin sesuai judul ini kan Jayapura Mas. Ya tentu harapan saya orang-orangnya semua akan berkarakter Mas. Ya itu yang utama dulu. Jadi sumber dayanya, berarti sumber daya yang seperti apa. Kemudian lingkungan yang seperti apa. Produksi yang seperti apa. Itu semua harus ada nilainya. Saya bermimpi Danau Sentani akan menjadi danau emas untuk kemakmuran orang Sentani. Pertama.
Saya bermimpi juga lembah Grime itu akan menjadi lembah emas untuk kemakmuran orang Grime. Saya bermimpi juga di laut utara, laut menjadi laut emas untuk kepentingan masyarakat Nauyo Serai, yaitu dari Ormo sampai di Demka. Bagaimana mereka mendapat kemakmuran dari laut itu. Demikian juga di wilayah Nawa, Nawa Wirwa, itu dari Airu sampai ke Kaure, Yapsi, Umurung Tuai, mereka sangat terkebelakang, hampir-hampir tidak tersentuh. Dengan membuka akses, ini kita dengan waktu yang singkat kita akan sampai di sana. Dan akses yang terbuka lebar itu akan mempermudah pengangkutan hasil sumber daya alam yang ada, produksi-produksi yang ada itu bisa dibawa ke sana. Kita punya pelabuhan utama, airport, kita bisa transport melalui udara, dan hasil itu kita bisa bawa ke tol laut untuk kita bawa kemana. Jadi potensi-potensi itu sudah ada. Dalam hal ini potensi geopolitik kita. Itu membuat keuntungan pada kabupaten ini bisa menyalurkan ke pasar manapun, pasar lokal maupun pasar internasional. Sehingga jalan atau sarana transportasi dan fasilitas jalan infrastruktur ini menjadi sangat fundamental, sangat penting. Begitu. Jadi kita mencoba itu dan beberapa itu kita buat dalam bentuk mana potensi wisata yang menarik. Dan terakhir kita melihat ini siklop. Hari ini siklop itu menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat kalau hujan datang. Karena telah ditetapkan siklop menjadi bencana tetap Kabupaten Jayapura. Nah ini kalau kita biarkan, ini artinya orang hidup dalam ketidakpastian. Ini kalau banjir bagaimana? Apa rumah saya masih tetap ada atau akan hanyut? Kekhawatiran itu bukan cuma orang di sekitar Gunung Siklop, di kaki Siklop, tapi di kota dan juga sampai di danau. Karena air danau akan naik dalam waktu yang lama. Nah ini menjadi beban pikiran. Tapi ketika saya melihat satu gunung di Malaysia, yaitu Genting Highland, saya melihat ini sebagai kembaran Siklop. Dalam Genting Highland itu ternyata gunung yang sebagai kembaran Siklop itu, gunung ini tingginya 2000 meter. Siklop puncak tertingginya itu 1970 meter. Beda cuma 30 meter. Siklop punya kelebihan yang luar biasa. Dia lebih panjang, terus view-nya itu ke utara itu Laut Pasifik, ke selatan Danau Sentani, ke barat itu kita bisa lihat Lembah Grime yang jauh. Ke utara kita bisa lihat itu Holtekam, Jembatan Layang, Jembatan Merah. Jadi begitu menurut saya puncak Siklop itu menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Potensi ekonomi. Oleh karena itu setelah mengenal Genting Highland di Malaysia, saya punya planning bagaimana kita studi banding untuk melihat kemungkinan bagaimana ke depan kita memanfaatkan Siklop itu yang orang lihat sebagai mama yang menghasilkan susu untuk orang ada di situ, orang Sentani sebagainya. Filosofi ini betul-betul kita wujudkan bahwa betul-betul Siklop akan menghasilkan susu dan madu untuk orang Sentani, orang Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan semua. Nah itu tentu bagaimana ketika kita bisa menduplikasikan atau memanfaatkan Siklop ini ke depan. Dalam hal ini sebagai potensi wisata. Tentu kita harus menggunakan beberapa strategi, cara untuk supaya tidak merusak, tetapi justru kita menjaga, melestarikan hutan-hutan yang ada, bahkan fauna-fauna yang ada bisa kita kembangkan di sana dan bisa kita kontrol. Karena kita bisa mencapai puncak Siklop dengan kereta gantung, dengan jalan darat yang kita sudah teliti, jalan-jalan mana yang bisa sampai di sana. Karena apa? Di Genting itu, yang lebih kecil, itu hotel terbesar di dunia ada di atas puncak itu. 1.500 kamar, 7.500 kamar itu tiap hari. Nah ini kalau Siklop
dengan sejarahnya, falsafah siklop, dia punya cerita-cerita tentang siklop ini. Ini kalau kita gali, itu kekayaan yang luar biasa dan akan menarik wisatawan nasional. Kita harus lihat siklop ini sebagai peluang besar untuk masyarakat. Pak, di buku Jayapura Mas 30, Bapak juga menggambarkan tentang bagaimana usaha membangun ekonomi rumahan ataupun ekonomi keluarga lah di bidang perikanan, pertanian, ya minimal itu bisa-bisa untuk menambah keluarga. Bagaimana konsepnya kira-kira ini? Ya, usaha kecil-kecilan keluarga lah. Ya, benar. Jadi memang di samping usaha yang besar, yang secara komunal kita bisa berinvestasi, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, bangun lahan-lahan dalam ratusan ribuan hektar, tetapi kita juga harus menyiapkan tiap rumah itu sudah punya penghasilan sendiri. Jadi ini kan terkenal sekarang ini UMKM. Ya. Jadi bagaimana usaha-usaha kecil ini, industri home industry itu bisa dikembangkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan yang sangat ya, yang pertama itu kita bisa lihat nilai dari usaha itu harus memberikan nilai tambah. Contoh seperti misalnya usaha anggur, tanaman anggur. Ini ada kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapat dengan menanam anggur unggul, anggur yang memang memiliki nilai tinggi, anggur-anggur dengan tunas atau stek yang sudah disiapkan yang sekarang menjadi bibit unggul. Ini kalau kita bisa perbanyak dan kita bisa menyiapkan bibit-bibit di sana dan itu dibagikan kepada rumah-rumah dan itu mereka bisa bikin rumah menjadi hiasan rumah sekaligus menjadi sumber oksigen dan sebagainya. Itu bisa menghasilkan buah anggur bukan di rumah maupun kita bisa jual. Bagikan secara gratis. Harus dibagikan secara gratis. Ya, ya. Kan kita kan supaya masyarakat bisa nanti sampai pada waktu tertentu itu harus jadi sumber ekonomi. Kita bisa jual. Nah, jadi ada nilai ekonomi baik buahnya maupun bibitnya Ya. batang itu. Ya kan? Ini keunggulan. Sehingga orang tidak terus menerus hanya minta, tetapi dia bisa melakukan sesuatu dengan kemampuannya. Nah, tentu ketika ekonomi orang sudah tercukupi. Jadi itu buah anggur di rumah, menanam anggur di karangan rumah ini bisa sangat menarik. Kemudian ada juga yang kita bisa lihat misalnya sekarang di pasar ini rica. Rica ini kan kebutuhannya meningkat terus, harganya juga meningkat terus. 3 bulan sudah bisa panen dan dia tidak sekali panen, bisa bertahan sampai 1-2 bulan. Jadi kita mencetak uang dalam waktu yang singkat. Nah, ini kita namanya kita menanam hal-hal yang bisa menghasilkan untuk menjaga kelangsungan ekonomi keluarga. Itu nanamnya hanya di halaman saja Bapak atau hanya di kebun? Kita kan bisa bikin 2 strategi. Baik anggur maupun rica itu bisa di halaman kita miliki, bisa juga di kebun yang memang kita siapkan dalam jumlah ratusan hektar. Sehingga produksi ini bisa kita ekspor. Bukan kita sekarang sebagai pengimpor terus, tapi kita harus ekspor. Nah, bagaimana Kabupaten Jayapura bisa mengekspor itu? Kita harus siapkan dengan 2 kebun menjadi agropulitan. Ya toh. Hanya secara khusus kalau Kabupaten Jayapura ke depan itu kalau untuk saya itu saya hanya ingin supaya semua tanaman, hewan, ikan yang ada di sana harus semua berlabel organik. Jadi tidak ada sentuhan pupuk ataupun insektisida yang lain yang membahayakan kesehatan karena ya kita maksa orang kesehatan. Saya ingin ke depan mencetak manusia yang unggul dan itu harus dimulai dari makanannya. Makanan organik itu menjadi investasi kita. Mengenai perikanan Bapak, itu kan walaupun masyarakat ini terkenal ya ikannya di Kabupaten Jayapura ini, walaupun yang tidak punya keramba, untuk peluang Pak yang agak jauh dari danau atau jauh dari pantai, Bapak apakah macam dari termal, apakah mungkin mereka membesarkan ikan dalam satu dari termal tersebut
usaha bahan ini, Pak? Ya, ini kan namanya teknologi, pengembangan teknologi tepat guna yang sudah dikembangkan oleh saudara-saudara kita di tanah Jawa. Kan ada pengenalan dengan terpal tertentu itu bisa dibuat di pekarangan rumah, kemudian diisi air dan diisi di kita cuma siapkan sekian bulan. Nah, ini itu juga menarik. Artinya untuk memperkaya rumah itu bukan hanya kebun anggur saja yang ada di ini rica sayur-sayuran kan kita ada prinsip kan bagaimana memberdayakan lingkungan pekarangan. Salah satunya ikan. Ikan ini ada air, ikan mujair, ikan lele. Itu air itu akan mengundang nyamuk akan bertelur di sana. Nah, ini dimakan oleh ikan. Jadi nyamuk tidak bertelur sembarang-sembarang di tempat lain dan menjadi sumber penularan penyakit malaria. Apalagi sekarang obat-obat malaria makin sulit di arti sunat yang mula-mula digencar-gencar hari ini kan sangat sulit kita dapat. China kita harus mengalami kesulitan. Nah, gerakan membuat semacam kolam ikan dengan menggunakan terpal ini akan membantu masyarakat mengurangi risiko penularan karangan rumah. Nah, itu menarik Saya ya. dengar Bapak ada rencana untuk membagikan beberapa ya, coba gratis counter paling dekat, macam pilot project, dan juga ada rencana untuk menanam beberapa bukan besar anggur ini di lokasi Bapak. Apakah Bapak betul rencana seperti itu akan diwujudkan? Ya, mudah-mudahan di awal tahun depan kita sudah bisa melakukan hal itu. Kami di Papua ada kelompok-kelompok muda namanya Papua Muda Kreatif. Ya, ya. Nah, saya sudah sempat mengunjungi ke sana. Ketuanya Ibu Sophia Soronto, bertemu dengan beberapa teman di sana. Ini mereka punya keinginan besar untuk mengembangkan kreativitas di kelompok dana muda. Menurut saya ini luar biasa. Ini memang mereka sangat kreatif, tapi dengan keterbatasan. Oleh karena itu, kelompok muda ini, anak-anak muda ini karena sudah mengikrarkan diri untuk berkreatif, maka mereka ini akan lakukan itu. Jadi bisa merawat itu perkebunan induk untuk pembibitan induk, lalu kemudian bisa mulai di kelompok-kelompok mereka, Ya, ya, kelompok-kelompok muda. Ya, mereka dulu. Kalau ini berhasil, itu baru kita nggak bicara kemana-kemana. ya, ya. Tapi kita juga punya relasi di daerah-daerah yang agak jauh, yang tanahnya subur. Itu kita sudah bisa berkomunikasi. Jadi Ya, ya. kita tidak buat lagi kebun-kebun percontohan yang hanya sebagai contoh, tetapi memang kebun yang menghasilkan betul untuk dia bisa uh, dapat hasil yang baik. Ya. Baik, Pak John. Ini yang terakhir. Pak John telah mencontohkan, telah membuat suatu kenyataan yang mana bisa menyelesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Walaupun maaf, orang tua Pak John dalam keadaan kehidupan yang sederhana. Apa yang ingin Bapak sampaikan pesan pada masyarakat bahwa kita seolah itu mampu mencapai atau juga kan ada coba. Itu bagaimana Bapak? Karena kalau kita lihat secara logika, impossible lah. Bapak bisa di kedokteran biaya sekian dengan kondisi orang tua saat itu yang sangat pas-pasan masa lalu saya disampaikan. Jadi saya masuk ke UI itu tahun 1983. Saya di sana tercatat sebagai orang Papua pertama yang masuk di FKU 1983. Sampai saya tamat 1989, 6 tahun di sana. Setelah tamat itu 13 tahun kemudian baru saya dengar berita laporan dari
ada orang. Jadi 13 tambah 6 Ya, ya, itu artinya eh, 19 tahun. ya, ya, Lama sekali. ya, ya, Iya, toh. Gitu. Jadi seperti itu. Itulah yang tadi disebut sebagai suatu kemustahilan. Tetapi begini, dari pengalaman saya sekolah ini bukan bergantung dari orang tua saya. Ayah saya kan meninggal masih SMP kelas 1. Dan kami dengan ibu saja. Kami 7 bersaudara sana pertama. Jadi ibu ini mengurus yang anak-anak adik-adik saya sudah berat. Bagaimana mau sekolahkan saya? ya, 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 tapi ya namanya tekad saya untuk merubah kehidupan, bekerja sendiri. Prinsip pertama adalah bagaimana saya bisa sekolah di sekolah yang paling murah. Ternyata orang kasih tahu ya sekolah murah ya sekolah negeri. Karena saya cuma tahu itu Jakarta, ya saya cari sekolah negeri yang ternyata itu fakultas kedokteran yang paling murah. ya, ya, Dan ternyata benar, saya kuliah di situ satu semester 42.500 rupiah. ya, Murah kan? ya, 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 jadi murah itu berkat Tuhan. Jadi saya bisa dapat sekolah yang murah. ya, ya, Nah, jadi tentu masalah biaya sudah tidak masalah. ya, ya, Apalagi waktu itu saya dapat beasiswa banyak dari Papua. Kuncen memberi saya beasiswa ketika saya sudah kelas 4. Terus Super Semar beasiswa. Terus dari prestasi di UI sendiri dapat beasiswa. Jadi saya kelebihan uang waktu itu. ya, 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 jadi uang sebenarnya bukan masalah. Nah, saya hanya mau bilang sama teman-teman saya, ketika kita punya tekad niat yang positif yang baik, karena saya ingin jadi dokter, karena saya melihat saya punya masyarakat di Papua, ya, keadaan waktu itu sulit, dokter kurang, gitu. Ya, saya kebetulan kerja di penerbangan, jadi bisa melihat pasien yang dibawa dari daerah sampai landing meninggal karena berbagai kesulitan. Itu membuat saya ingin tolong dengan cara saya jadi dokter. ya, Ya, jadi ketika kita punya cita-cita, kita berdoa dan kita berjuang. Pesan saya sama anak-anak muda di sana, mulai dari anak SD, SMP, SMA, dan anak-anak muda. Kalian harus sadar bahwa kita semua, setiap orang ini dilahirkan ke dunia ini atas rencana besar Tuhan. Dan di otak kita ini sudah Tuhan kasih bermiliar-miliar neuron otak dengan segala potensi yang luar biasa. Makanya kita manusia disebut sebagai makhluk terluhur. Ini dulu yang kita syukuri, yang kita sadari. Kalau kita ini lahir dengan predikat makhluk terluhur, dengan potensi otak yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kenapa kita harus sia-siakan? Hanya karena alasan orang tua meninggal, hanya karena alasan orang tua miskin. Ini bukan alasan. Kita terlahir sebagai orang miskin itu biasa. Yang tidak boleh itu kita sampai tua jadi orang miskin, itu yang salah. Itu dosa namanya. Jadi bolehlah kita lahir sebagai orang miskin, itu biasa. Orang tua kita sudah membantu, sudah lahirkan kita, itu satu satu anugerah. Jadi saya ingatkan semua generasi di sana, jangan pernah menyesali Anda terlahir sebagai apa. Tapi Anda bersyukur Anda terlahir di bumi, apalagi terlahir di yang namanya Kabupaten Jayapura. Nanti kalau baca buku ini akan Anda tahu bahwa Kabupaten Jayapura adalah satu kota yang termahal di muka bumi. Kota yang termahal di muka bumi. Kenapa? Dari posisi geopolitik itu dia berada di pusat bumi. Mungkin bisa lihat ini. Ada di pusat bumi, titik nol bumi. Berarti sejengkal tanah di sana harganya terlalu mahal. Itu yang jadi rahasia sampai hari ini terungkap. Hari ini saya sampaikan, kita berada di satu titik termahal. Maka kita harus menjadi orang-orang mahal di sana. Kita harus segera mempersiapkan diri mengisi posisi kota yang baru ini. Artinya, jangan pernah menyerah. Kita harus optimis, percaya bahwa kita dilahirkan di situ, itu ada maksud Tuhan. Kita harus tumbuh dan berkembang, meneruskan perjuangan Jayapura Mas ini. Hingga
orang Kabupaten Jayapura menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi bukan pada orang di pinggir kayak tapi bangsa-bangsa nah, yang menjadi PR besar kita. Karena itu bangkit dari posisi hari ini. Anda sekolah, sekolah, kejar yang tertinggi. Dan yang kedua, tidak cukup dari sekolah, Anda harus punya kemauan untuk keluar negeri, untuk melihat dunia ini sudah seperti apa. Ketika kita masih tetap di tempat, kita tidak tahu tentang perkembangan dunia yang sudah sejauh yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak cukup lihat dari televisi atau baca koran. Tapi kita harus jalan, nikmati, rasakan perubahan-perubahan di dunia-dunia lain. Baru kita bisa kembali mengembangkan kabupaten seperti kita. Jadi kita memang harus mulai dengan sikap positif, tinggalkan masa lalu yang malas-malas, yang pesimis, yang rasa diri miskin itu semua itu hanya alasan untuk tetap berada pada zona nyaman yang salah. Kita harus keluar dari situ. Anda semua adalah anak-anak generasi penerus Jayapura Mas. Anda adalah orang-orang titipan Tuhan, yang ada di situ. Karena itu hargailah pekerjaan itu dan lakukan. Teman-teman yang belum sempat sekolah tinggi-tinggi sudah tua, masuk di Riwe. Anda akan mengejar ketertinggalan itu dan akan menjadi orang-orang hebat di Riwe. Karena di Riwe kita bisa keliling dunia. Bisa menikmati, lihat kasih Tuhan. Dan hidup Anda semakin berarti. Kita meninggal pun harus dalam kondisi kita telah berarti. Diri kita, keluarga kita, dan Islam. Terima kasih. Bapak, ini satu lagi Bapak, saya lupa. Ini saya amati di Facebook ya Bapak ya. Di kalangan generasi milenial ataupun anak-anak muda Papua ini. Mereka seperti kehilangan figur-figur tokoh pemimpin di Kabupaten Jayapura. Krisis kepemimpinan. Dan kemudian ya kerjaan pun ataupun hasil kepemimpinan juga tidak ada yang betul-betul menonjol. Bahkan beberapa komen di situ menemukan atau melihat bahwa Bapak semacam sosok pemimpin yang berlian, yang mungkin bisa ikut membangun Kabupaten Jayapura. Bahkan banyak yang mengusulkan Bapak untuk maju menjadi bupati Kabupaten Jayapura. Walaupun Bapak secara tegas belum pernah menyatakan maju atau tidak. Tapi dorongan-dorongan dari akar rumput tersebut sangat kuat. Bagaimana kira-kira Bapak sebut ataupun keinginan daripada generasi milenial ini Bapak maju di Kabupaten Jayapura atau tidak? Ya, jadi menjadi seorang pemimpin, seperti bupati, presiden, itu adalah rancangan Tuhan. Saya belum tahu siapa yang Tuhan siapkan untuk menjadi pemimpin secara khusus di Kabupaten Jayapura. Itu saya belum tahu, itu rahasia Tuhan. Sehingga saya berpikir sebagai warga negara, sebagai salah satu orang, tugas saya adalah memberi kontribusi dalam mengisi pikiran-pikiran kira-kira seperti apa dari pengalaman-pengalaman yang saya jalani. Siapapun menjadi pemimpin itu bukan persoalan dan itu bukan otoritas saya, itu adalah otoritas Tuhan. Nah, tapi kalau orang tanya seperti yang sekarang selalu ada upaya, ya itu kembali kepada masyarakat. Masyarakat seperti apa? Karena ada juga dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ini kembali kepada Tuhan, tetapi juga kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak pilih yang lain, ya silakan. Tapi kalau untuk saya, ya saya udah bilang, kalau saya punya pikiran seperti ini, yang saya sudah tuangkan dalam. Nah, ini berat. Tidak mungkin saya kerja sendiri. Tidak mungkin. Bahkan dengan staf di dalam satu gunung merah itu pun tidak mungkin kerja barang ini sendiri. Ini harus melibatkan semua komponen. Semua komponen. Sampai kepada anak-anak kecil-kecil pun mereka harus ikut terlibat. Orang tua pun sebelum dia meninggal dia harus terlibat di dalam
menciptakan, memberi kontribusinya pada mewujudkan kabupaten baru Jayapura Mas itu. Itu menurut saya tidak segampang kita berpikir bahwa ini bisa langsung jadi karena bupatinya tidak ada, tidak mungkin. Saya pesimis kalau itu nanti dokter kerja sendiri, tidak mungkin. Saya tidak bisa. Jadi eh, saya hanya bersyukur saya bisa membagikan satu pikiran. Kalau rakyat bilang, oke Pak Dokter, Tuhan memang itu, itu juga bukan kemauan saya, ya, kemauan saya. Tapi itu kalau memang menjadi tugas kita laksanakan, itu namanya tugas. Karena menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan. Ini berat. Nah, di perusahaan tadi saya cerita di awal, kan pekerjaan saya jalan-jalan, ajak teman, jalan-jalan, makan-makan, happy-happy, terus ada uang. Lo kenapa mesti sibuk-sibuk kerja yang berat-berat seperti begini? Bangun sesuatu dari yang keadaan sekarang kepada yang baru itu bukan yang nah, itu kerja total siang dan jadi itu kembali pada panggilan jiwa, kembali kepada masyarakat, dan kita kembali bertanya kepada kita. Karena semua ini di dunia itu relatif dan semua ini fenomenal. Menurut saya fenomenal. Kita tidak tahu. Tidak bisa ngoyo-ngoyo saya tidak bisa. Jadi menurut saya tuh menjadi pemimpin itu harus ada restu Tuhan dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau itu memang terjadi, maka saya berpikir ke depan Jayapura Mas itu akan terjadi. Kan ada pepatah, Papua itu seperti sepotong tanah surga yang jatuh ke itu Papua. Tapi titik pusatnya itu ada di Kabupaten Jayapura. Nah, maka bagaimana orang-orang yang ada di situ? Bagaimana pemimpin yang akan nanti memimpin itu menyadari bahwa dia berada di titik pusat yang akan mewarnai tanah surga yang jatuh ke kan dia harus membawa teman-teman masyarakat menuju kepada kehidupan yang baru dan itu pekerjaan berat. Jadi kembali kepada masyarakat dan kembali. Baik Bapak, sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan juga bisa menjadi suatu panutan ya kesuksesan Bapak bagi anak-anak muda Kabupaten Jayapura khususnya Papua pada umumnya. Bagaimana sukses di sekolah, sukses di karir, juga sukses di bisnis, dan mudah-mudahan bisa juga sukses di politik dan pemerintahan daerah, sehingga Bapak bisa berbuat lebih banyak bangun Kabupaten Jayapura di tahun 2023. Amin Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih.